Halo semuanya, kembali lagi bersama admin. Di video kali ini admin akan melanjutkan alur cerita Donghua Shaolin, yakni episode 219. Di episode sebelumnya, meskipun Tangshan telah berhasil mengalahkan tetua ketujuh, namun para tetua lainnya masih belum bisa menerima kembalinya Tang Hao ke Sekte Hautian, sehingga menyebabkan Tangshan terpaksa menentang kelima tetua sekaligus untuk bertarung dalam pertarungan tersebut. Meskipun kelima tetua menggunakan teknik gabungan yang dikatakan telah mereka latih selama bertahun-tahun, namun dengan menggunakan dua kombinasi serangan dari 13 bentuk Trisula, Tangshan akhirnya mampu untuk mengacaukan kombinasi mereka. Dan di akhir pertarungan, Tangshan menggunakan kemampuan tulang roh daming untuk membatasi gerakan kelima tetua dan mengunci seluruh kemampuan mereka selama 10 detik. Akhirnya dengan pertarungan singkat, Tangshan berhasil memenangkan pertarungan tersebut. Meskipun kekalahan kelima tetua bisa menjadi pukulan besar, namun memiliki penerus yang sangat berbakat, dipastikan akan mengobati rasa kekalahan mereka. Kemudian Tangshan menunjukkan sebuah token yang dia peroleh dari Tang Chen. Sebelum lanjut ke alur ceritanya, jangan lupa subscribe dulu ya gengs. Kalau sudah, mari kita lanjut ke alur ceritanya. Melihat token tersebut, jelas saja membuat tetua kedua terkejut. Tangshan menjelaskan token tersebut memang pemberian dari kakek buyutnya. Dengan alasan itulah, Tangshan berani bertindak lancang untuk menentang 5 tetua sekaligus, sehingga dia bisa membersihkan nama baik ayahnya di Sekte Hautian, serta mengembalikan kejayaan Sekte Hautian yang telah lama tertidur. Meskipun keputusan mendiang tetua sekte bisa menyelamatkan sekte sementara waktu, namun hal itu justru membuat sekte kehilangan banyak hal. Tang Xiu mempertegas bahwa sekalipun keputusan ayahnya itu salah, namun masih ada kesempatan bagi mereka untuk kembali muncul di benua Master Roh. Tangshan melanjutkan dengan status Hautian sebagai sekte nomor 1 di dunia. Tugas sekte bukan hanya untuk melindungi anggota sekte, namun juga untuk melindungi seluruh dunia Master Roh. Mengetahui bahwa Tang Chen tidak akan pernah kembali ke sekte, Tang Xiu lantas beranggapan bahwa Tang Chen memberikan token tersebut untuk menjadikan Tangshan sebagai tetua utama sekte Hautian. Meskipun pada awalnya Tangshan menolak, namun dikarenakan Tang Chen lah yang secara langsung memberikannya kepada Tangshan, para tetua beranggapan bahwa Tang Chen telah mengakui kekuatan Tangshan, sehingga mereka tidak bisa menolak perintah tersebut. Pasalnya, siapapun yang memegang token tersebut akan secara sah menjadi tetua utama sekte Hautian. Jelas saja memiliki tetua utama yang masih sangat muda membuat para tetua merasa percaya diri bahwa sekte Hautian akan segera kembali berjaya. Kemudian Tangshan mendeklarasikan bahwa mulai saat ini sekte Hautian akan kembali muncul di benua. Sebelum memulai upacara penghormatan untuk para leluhur, Tang Xiu mengembalikan 2 tulang roh yang pernah Tang Hao kembalikan ke sekte. Pasalnya dia tahu bahwa Tangshan mampu untuk memulihkan anggota tubuh adiknya tersebut. Beberapa saat kemudian, Tangshan memulai proses penyatuan dan pengembalian anggota tubuh ayahnya dengan bantuan cahaya Dewa Laut dan tulang roh kaki kanan Kaisar Biru Perak.
姑姑。 Kemudian dipimpin oleh para tetua dan Tang Yuhua, Tang Hao bersama beberapa murid sekte memulai upacara penghormatan untuk para leluhur mereka. Dalam upacara tersebut, tetua kedua menyampaikan dua hal. Yang pertama, mereka secara resmi meminta kembalinya Tang Hao sebagai anggota sekte Hautian. Yang kedua, dikarenakan sekte telah mengasingkan diri terlalu lama, hal tersebut menyebabkan banyak orang melupakan sekte nomor satu di dunia tersebut. Oleh sebab itu, dengan terpilihnya tetua utama serta kembalinya Tang Hao, para tetua memutuskan mulai saat ini sekte Hautian akan kembali muncul di dunia Master Rock. 一叩首，三叩首。浩帝回家了，您可以安心了。谢子唐三定会福州大哥。再叩首。 你先回去吧，我再陪陪父亲。你随我来，我有东西要交给你。 Singkat cerita, Tang Xiao memberikan box senjata rahasia yang berhasil dibuat oleh pandai besi Lao Gao kepada Tang San. Namun sayangnya, selama 5 tahun Lao Gao berada di sekte Hautian, tanpa hentinya dia mendedikasikan hidupnya untuk menempa senjata tersebut tanpa makan dan minum, sehingga menyebabkan kondisi fisiknya terus melemah. Meskipun seringkali gagal dalam percobaannya, dia tak pernah menyerah. Hingga pada akhirnya tanpa sengaja Lao Gao meneteskan darahnya ke salah satu senjata tersebut, sehingga menyebabkan senjata tersebut bereaksi serta membuatnya sadar bahwa proses terakhir yang dibutuhkan untuk membuat senjata tersebut adalah darah dari sang penempa. Bahkan tanpa pikir panjang, dia meleburkan dirinya untuk menyelesaikan proses terakhir tersebut. Mengetahui fakta tersebut jelas saja membuat Tang San benar-benar merasa terpukul atas pengorbanan tetua Lao Gao demi membuat senjata tersebut. Kemudian Tang Xiao segera memintanya untuk membawa senjata tersebut ke sekte Tang. Singkat cerita, untuk menghormati pengorbanan tetua Lao Gao, Tang San segera melakukan upacara penghormatan di sekte Tang. Tang San menjelaskan, pada awalnya senjata Buddha Bir hanya memiliki 27 jarum. Namun setelah tetua Lao Gao berhasil memperbaiki cetakan senjata tersebut, dia berhasil meningkatkannya menjadi 49 jarum. Bahkan dikatakan senjata tersebut mampu untuk membunuh Master Roh di atas level 51. Terlebih lagi, tetua Lao Gao rela mengorbankan dirinya untuk membangkitkan pendorong Buddha Bir dengan darahnya sendiri tentunya. Tak lama pasukan mata-mata sekte Tang datang melapor, di mana Kaisar Xiu Beng memimpin jutaan pasukan untuk memulai melawan kekaisaran Wuhun, dan dia memerintahkan untuk meminta bantuan kepada sekte Tang
Pasalnya sejak kembalinya pasukan kerajaan Xingluo, pasukan utama kerajaan Tiandao telah terkepung oleh pasukan kekaisaran Wuhun, sehingga menyebabkan kerugian yang cukup besar bagi kerajaan. Oleh sebab itu, dengan alasan demi keamanan kerajaan, Xu Beng secara pribadi memerintahkan seluruh pasukan dan aliansi untuk bergabung di garis depan dalam waktu 3 hari serta bertarung sampai mati melawan kekaisaran Wuhun. Nah, itulah alur cerita Donghua Shaolin episode terbaru yakni 219 ini. Terima kasih sudah menonton sampai habis dan jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Saya Ferdi, sampai jumpa di episode selanjutnya.